Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa uswatina sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anzilir rahmata والمغفرة والصحة والعافية والزيادة العلم والتقوى والهداية والتوفيق علينا في هذا المجلس اللهم آمين. أما بعد, kita semua yang hadir di masjid ini, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah, semoga Allah memuliakan kita semua. Tema kita pada kesempatan ini adalah faslun allazi i'tamadu ala afwillahi wa dayya'u amrahu wa nahyahu, yaitu sebuah pasal penjelasan tentang hanya berpegang kepada, bersandar kepada ampunan Allah tetapi menyanyiakan perintah dan larangannya. Kitab Ad-Da' wad-Dawa ini, sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, itu membahas berbagai hal yang berhubungan dengan batin, dengan penyakit yang ada pada batin manusia. Dan salah satunya adalah kesalahan pada pemahaman dalam banyak hal. Termasuk kemarin kita bahas salah dalam memahami kedudukan doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya ada orang yang mempertentangkan antara doa dan tawakal, antara doa dan takdir, dan banyak hal yang berhubungan dengan hal itu. Tapi alhamdulillah, dengan membaca kitab ini, bagi kita sudah clear dan jelas semua bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami konsepsi doa. Tapi kali ini ada masalah yang muncul lagi. Kadang-kadang orang berpemikiran begini, Allah itu kan maha penyayang, Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang dan maha pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu berasal dari kata Ar-Rahmah, kasih sayang. Dan ketika seorang hamba itu meyakini Allah itu maha rahman dan maha rahim, Allah maha pengampun, apapun dosa yang dilakukannya akan diampunkan oleh Allah. Apapun yang diperbuatnya, karena Allah bersifat dengan sifat rahmah, dengan sifat rahman dan rahim, maka itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi i'tamadu ala afwillahi fadayya'u amrahu wa nahyahu. Jadi orang-orang itu bersandar kepada ampunan Allah, tetapi mereka mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau di sini, wa kasirun minal juhal i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamihi wa dayya'u amrahu wa nahyahu. Banyak orang itu bersandar, berpegang atau bersandar kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah, keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maha karamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya apa? Wa dayya'u amrahu wa nahyahu. Dia mengabaikan perintah Allah dan larangannya. Mengabaikan perintah Allah dan larangannya. Ini kata beliau adalah suatu kebodohan, suatu ketidakpahaman. Dan itu banyak terjadi bagi orang dengan beralasan Allah itu kan maha penyayang, Allah itu kan maha pengasih.
bagaimanapun dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Lalu sedikit pun dalam hatinya tidak menyesali perbuatan itu. Sedikit pun dalam hatinya tidak ada ganjalan untuk melakukan maksiat. Karena memahami Allah yang Maha Rahman, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Wa nasu annahu syadidul iqab, dan mereka melupakan kalau Allah itu juga sangat keras siksanya. Di dalam Al-Quran, apakah seluruh ayat Al-Quran itu menjelaskan hanya tentang sifat-sifat kasih sayang Allah semata, sementara melupakan ayat-ayat syadidul iqab, syadidul azab, azabun alim, kan begitu? Jadi ikhwah, ini sesuatu yang keliru, kata Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hanya bertumpu pada rahmat Allah sehingga mengabaikan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kekeliruan besar. Karena Allah, sifat Allah memperkenalkan dirinya pada makhluknya dengan sifat Asmaul Husna itu, dan di antara sifat-sifatnya itu adalah Allah Maha memberikan balasan. Allah memberikan balasan. Dan ada wa'id Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku maksiat, ada wa'id, yaitu ancaman yang Allah berikan kepada mereka. Allah negasikan itu dengan kalimat azab, dengan kalimat iqab, dan hal-hal yang menunjukkan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Wa nasu annahu syadidul iqab wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin wa man i'tamada 'ala al-'afwi ma'al israri 'ala adh-dhanbi fa huwa kal mu'anidi. Jadi kata beliau, padahal Allah itu sangat keras siksanya, dan siksanya tidak bisa ditolak oleh orang-orang yang mujrimin, orang yang berdosa. Siapa yang bisa menolak siksa yang akan Allah berikan kepada hambanya yang melakukan kemaksiatan? Tak ada yang bisa. Tak ada yang bisa menolak itu. Oleh sebab itu, maka jangan berspekulasi dan merasa aman ketika kita membaca ayat-ayat rahmat, ketika kita mengenal Allah dengan sifat rahmannya, sifat rahmahnya, lalu kita mengabaikan sifat-sifat di mana Allah memperkenalkan dirinya kalau dia akan mengadab orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Jadi mereka melupakan azab Allah itu sangat keras. Kemudian ikhwah mata Allah Subhanahu wa taala, ini salah seorang ulama yang berkecimpung dalam tazkiyatun nafs, namanya Ma'ruf al-Qurhi. Raja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal khadlani wal humqi. Beliau katakan, raja'uka, pengharapanmu, li rahmati, terhadap rahmat, man la tuti'uhu, terhadap rahmat zat yang tidak kamu taati, kamu mengharapkan kasih sayang dari zat yang tidak kamu taati dia, kamu maksiati dia. Minal khadlan, itu adalah termasuk bentuk kehinaan, wal humq, dan kebodohan. Ada orang berharap kebaikan dari musuh yang memusuhinya, mengharap kasih sayang dari musuhnya, kira-kira begitu, yang dimusuhinya. Ini kan paradoks dalam pemikiran. Itulah yang dikatakan oleh Ma'ruf al-Qurhi, raja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal khadlani wal humqi. Pengharapanmu terhadap rahmat zat yang tidak kamu taati, itu merupakan bentuk kehinaan dan bentuk kebodohan, bentuk kedunguan dan bentuk kebodohan. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, man qata'a adwan minka minad dunya bisaraqati thalathati darahim la ta'manu an takuna 'uqubatuhu fil akhirah 'ala nahwi hadha. Siapa yang di dunia ini dipotong salah satu anggota tubuhnya karena mencuri hanya 3 dirham, sebagian ulama mengatakan itu 4 dirham ya, baru dipotong tangan. Ini 3 dirham, maka jangan dia merasa aman, hukumannya di akhirat tidak akan diterapkan.
Udahlah, hukum dunia selesai. Kan begitu kan? Di akhirat tak dihukum lagi. Jangan pernah merasa aman dari itu. La ta'man an takuna uqubatuhu fil akhirah ala nahwi hadha. Betapa kerasnya siksa Allah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, naraka tawil al-buka. Ya, qila lil Hasan. Jadi ada orang bertanya bagi Al-Hasan Al-Basri. Dia seorang tabi'in. Ini referensi umat terlebih-lebih dalam masalah tazkiyatun nafs. Jadi kata orang bertanya itu, naraka tawil al-bukai faqala akhafu an yatrahani fin nari wa la yubali. Jadi beliau ditanya, kami melihatmu banyak menangis wahai Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Ia jawab, faqala, aku khawatir Allah melemparkanku ke dalam neraka dan dia tidak peduli sama sekali kepadaku. Orang sesoleh Hasan Al-Basri, orang sealim Hasan Al-Basri, orang yang sangat menjaga tentang hatinya, merasa takut kalau dia dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Sementara Allah tidak menghiraukan, tidak melihatnya dan tidak memperdulikan. Artinya tidak ada ya, Allah lah harapan satu-satunya di akhirat, tapi Allah sendiri mencuekinya, kira-kira begitu. Itulah yang paling aku khawatirkan. Maka Hasan Al-Basri sering menangis ketika mendengarkan ayat-ayat neraka, yaitu kisah-kisah tentang neraka dan seterusnya. Jadi ikhwah, itu seorang alim yang saleh. Makanya ikhwah, orang kalau semakin taat kepada Allah, bukan semakin merasa aman dari azab. Orang semakin taat, semakin berilmu, semakin tawadhu, bukan semakin merasa aman terhadap azab Allah, terhadap api neraka, tapi justru mereka lah orang yang takut kepada api neraka itu. Dan orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal agamanya, orang yang hidup dengan kemaksiatan, orang yang tak ada filter mana yang hak, mana yang batil, justru merasa aman dari api neraka. Kenapa ikhwah? Karena baginya neraka itu hanya sebagai cerita. Jangan-jangan dia tidak meyakininya. Kalaupun dia meyakininya, dia menganggap dia sudah selamat. Dan salah satunya tadi, kata Ibnu Qayyim adalah, dia memahami satu sifat dari sifat Allah. Misalnya sifat rahmah, sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia katakan apapun yang dia lakukan, maka Allah Maha Penyayang, dan itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sekali lagi kan, sifat Allah itu 99. Ayat Allah dalam Al-Quran itu tidak saja menjelaskan tentang jannah, tapi juga menjelaskan tentang neraka. Tidak saja menjelaskan tentang surga, tapi juga tentang azab. Tidak saja nikmat, tapi juga azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga berkata, inna qauman alhatsum amaniyul maghfirah hatta kharaju minad dunya bighairi taubatin. Yaqulu ahaduhum li'anni uhsinu dhanna bi rabbi wa kadaba law ahsana dhanna la ahsana al-amal. Law ahsana dhanna la ahsana al-amal. Jadi Hasan Basri mengatakan, sungguh ada sebahagian orang, sebahagian kaum itu dilalaikan oleh angan-angannya. Angan-angannya apa? Keampunan dari Allah. Dia berangan-angan mendapatkan keampunan dari Allah, hingga mereka keluar dari dunia tanpa pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka berangan-angan dosa mereka diampunkan Allah, karena Allah memiliki sifat rahmah. Allah Maha Ghafir, Allah Maha Ghaffar. Jadi salah seorang dari mereka berkata, karena aku berbaik sangka kepada Rabbku, ya,
Aku berbaik sangka kepada Rabbku, maka Rabbku akan membuat kebaikan kepada aku. Kira-kira begitu maknanya. Karena ada hadis yang menjelaskan, hadis qudsi itu kan, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu. Al-hadis ya. Aku ini seperti yang disangka oleh hambaku, yang diduga oleh hambaku. Jadi dia berpatokan kepada hadis ini, dia menyangka Allah itu mengampunkan dosanya, maka dia bebas berbuat dosa. Karena aku berbaik sangka kepada Rabbku, maka Allah akan berbuat baik kepadaku. Padahal dia dusta dengan ucapan itu. Kenapa dia dusta? Walau ahsanadh dhanna la ahsanal amal. Seandainya kalau dia benar-benar berbaik sangka kepada Allah, pastilah dia beramal dan memperbaiki amalnya. Kalau dia betul-betul husnudzon kepada Allah, maka dia akan memperbaiki amalnya. Dia akan beramal. Tapi justru sebenarnya dia itu bukan berbaik sangka kepada Allah. Justru dia menipu dirinya sendiri. Menipu dirinya sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang mengingkari syariat Allah. Padahal banyak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya. Wa ati'u Allah wa aqimus shalah dan seterusnya. Ayat-ayat amar. Begitu juga nahi. Ayat-ayat larangan. Tapi dia hanya mengambil satu bahagian saja. Dan dia mengatakan dia berbaik sangka kepada Allah. Justru tidak. Dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ditempatkannya berlaku tidak adil. Dan dia berburuk sangka kepada Allah karena dia menafikan sifat-sifat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, menafikan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, kalau dia meyakini bahwasanya Allah itu memiliki sifat rahmah, maka dia kejar rahmat itu. Dia kejar kasih sayang Allah itu agar dia peroleh. Barulah dia berbaik sangka. Bukan justru dia lari menjauh dari rahmat Allah dan dia berbaik sangka kepada Allah. Tidak. Ini kena talbis dia. Ditalbis oleh iblis. Ditipu oleh iblis. Dengan meyakinkan satu sifat dari Allah, tapi dia melupakan sifat-sifat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ikhwah ya, rahmat Allah itu kita peroleh dari mana? Dari beramal. Saddidu wa qaribu wa abshiru lan yadkhulal jannata ahadan amaluhu wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Koreksi amal kamu, saddidu, ij'alu a'malakum sawaban. Koreksi amal kamu, perbaiki amal kamu. Wa qaribu, jangan kalian ekstrim. Wa abshiru, beri kabar gembira kepada manusia. Apa kabar gembiranya? Seseorang tidak masuk surga disebabkan amalnya. Dan ya, disebabkan amal. Itu betul. Disebabkan oleh amal. Tapi orang masuk surga illa, kata Nabi, ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Allah mengucurkan rahmatnya kepada orang itu, baru orang itu masuk surga. Tapi bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah? Di awal hadis dikatakan saddidu wa qaribu. Koreksi amal kamu, bukan hanya beramal, tapi koreksi amal kamu. Sadid, ij'alu a'malakum sawaban. Koreksi amal kamu. Udah cocok enggak dengan syarat dan rukunnya? Sudah ikhlaskah kita beramal? Justru yang ditekankan di awal hadis itu beramal kamu dengan amal yang benar. Walaupun amal itu bukan memasukkan ke surga, tapi amal itu menghadirkan kasih sayang Allah. Amal itulah mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang tak beramal, lalu dia berangan-angan mendapatkan kasih sayang Allah? Itu hanya angan-angan kosong. Seperti si pandir duduk di pohon di pohon durian. Dia melihat ke atas. Kalau turunlah dari langit meteor,
pecahan meteor terbuat dari emas kemari, cepatlah aku kaya. Kaya mendadak. Jatuh memang, tapi durian ke kepalanya. Berserak. Kan begitu, bayangkan itu. Jadi begitulah orang yang mengharap dapat keampunan dari Allah, tapi dia tidak beramal. Tapi dia tidak beramal. Jadi ikhwah, lau ahsanal dhanna la ahsanal amal. Kalau dia benar-benar berbaik sangka kepada Rabbnya, pastilah dia memperbaiki amal. Baik. Wa sa'ala rajulun al-Hasan faqala ya Aba Sa'id kaifa nasna'u bimujalasati aqwamin yukhawwifuna hatta takada qulubuna tatir. Faqala wallahi la an tashaba aqwaman yukhawwifunaka hatta tudrika amnan khairul laka min an tashaba aqwaman yu'amminunaka hatta talhaqaka al makhawif. Jadi seorang bertanya kepada Hasan, ya Aba Sa'id. Jadi kunyahnya Aba Sa'id. Jadi Hasan al-Basri ini kunyahnya Abu Sa'id. Kaifa nasna? Bagaimana Aba Sa'id? Ya. Pendapatmu tentang nasna, apa yang kami lakukan? Bagaimana kami melakukan? Bagaimana kalau kami duduk bersama orang-orang yang selalu menakut-nakuti kami? Yuhawwifuna. Ada orang kalau dia duduk, orang itu dia memberikan takhwif. Janganlah engkau melakukan maksiat, Allah akan murka, kan begitu kan? Jadi bagaimana kalau kami duduk bersama orang-orang yang selalu memberikan rasa takut kepada kami tentang akhirat, sampai-sampai hati kami hampir terbang karena merasa takut? Apa kata Hasan al-Basri? Faqala wallah, demi Allah, sungguh engkau bersahabat dengan kaum yang memberikan rasa menakut-nakutimu itu, hingga akhirnya engkau meraih rasa aman. Itu lebih baik bagimu daripada engkau bersahabat dengan orang yang selalu membuatmu merasa aman terhadap api neraka, walaupun akhirnya engkau justru merasa takut nanti dengan hari akhirat. Apa maknanya? Begini ikhwan, kalau ada dua komunitas misalnya, ada dua kelompok sahabat kita misalnya, ada yang satu ini justru memberikan rasa takut kepada kita tentang hari akhirat, tentang azab neraka. Walaupun nantinya akhirnya kita kehilangan rasa takut dengan hari akhirat. Tapi ada satu komunitas yang lain, mereka membuat rasa aman kita hidup di muka bumi ini di akhirat, maksudnya merasa aman di akhirat. Walaupun endingnya nanti, akhirnya nanti kita merasa takut terhadap azab. Kenapa muncul rasa takut dan rasa aman? Ketika orang ikhwah sangat takut terhadap hari akhirat, maka dia akan memproteksi dirinya, dan dia punya harapan untuk mendapatkan keampunan Allah. Artinya ketika dia merasa takut kepada Allah, dia akan beramal dan dia punya harapan merasa aman di akhirat. Tapi yang satu lagi, dia merasa aman hidup di akhirat, ya. Akhirnya dia tidak peduli kepada amal. Endingnya apa? Dia takut nanti terhadap hari akhirat, tapi dia terus tak beramal. Jadi oleh sebab itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, hatta tudrika amman khairul laka min an tashaba aqwaman yu'minunaka hatta talhaqaka al makhawif. Berikutnya ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat, apakah kita bisa merasa aman hanya dengan angan-angan kosong, sementara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang azab dalam Al-Qur'an, sementara Nabi menjelaskan tentang berbagai azab. Salah satunya hadis dari Usamah bin Zaid. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yuja'a bi rajulin yaumal qiyamah fayulqa fin nari fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru fin nari kama yadurul himar birahahu fayatufu bihi ahlun nar fayaquluna ya fulan ma asabaka
lam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqulu kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Ini juga ikhwah, orang yang selalu mengajak orang kepada kebaikan, menjelaskan tentang azab, mengajak orang menjauhi kemaksiatan, tapi justru dia tak beramal. Justru dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata hadis ini? Ini dari Usamah bin Zaid. Aku mendengar Rasulullah bersabda, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. Ini bukan khayali, ini hadis sahih. Lalu dia dilemparkan ke dalam neraka, maka isi perutnya keluar terburai, dan ia pun berputar-putar di dalam neraka sebagaimana seekor keledai berputar-putar di penggilingan. Karena orang dulu kalau menggiling tepung itu pakai keledai, dan keledai itu berputar. Seperti itulah dia di akhirat. Kemudian maka penduduk neraka pun berkumpul. Penduduk neraka berkumpul mengelilinginya. Artinya apa? Orang ini lebih berat dosanya. Wahai fulan, apa yang terjadi padamu? Bukankah dulu engkau menyuruh kami pada kebaikan dan melarang kami pada kemungkaran? Ia menjawab, dulu aku menyuruh kalian pada kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukannya, dan aku melarang kalian dari kemungkaran, namun aku sendiri yang melakukannya. Banyak orang tua misalnya, dia menyuruh anaknya sholat, dia tak sholat. Dia melarang anaknya melakukan perbuatan-perbuatan buruk, tapi dia melakukan perbuatan buruk. Banyak orang menyuruh anaknya pakai jilbab misalnya, dia tak berjilbab. Akan begitu. Disuruhnya anaknya membaca Quran, dia tidak membaca Quran. Disuruhnya anaknya untuk ke masjid, dia tak ke masjid, misalnya begitu. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau itu perkara-perkara yang wajib dilakukan, dia suruh perkara yang wajib tapi dia tak melakukan, inilah balasannya. Sama juga dengan para penceramah, para dai, dijelaskannya dengan retorika, ya, dengan standar tinggi retorikanya, orang pun terpukau kan begitu. Tapi dia sendiri tak melakukannya. Nah, ini yang berbahaya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita dan menjauhkan kita dari azab ini. Wa zakara al-Imam Ahmad min hadis Abi Rafi' qala. Imam Ahmad, ya, dari riwayat Abi Rafi' berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil baqi faqala uffil lak fadhanantu annahu yuriduni qala la walakinna hadha qabru fulan ba'astuhu sa'iyan ila ali fulan faghalla namiratan fadurri'a al-ana mislaha minan nar. Ini riwayat dari Imam Ahmad dari Abu Rafi'. Rasulullah melewati pemakaman Baqi. Baqi kan Pak? Nanti kalau kita umrah atau haji, itu dekat Madinah itu ada pemakaman Baqi. Rasulullah melewat di situ. Lalu dia berkata, "Uff." Itu ungkapan kejengkelan, kekesalan dari Nabi. Celaka engkau. Celaka engkau. Jadi aku mengira, kata Abu Rafi', ya, itu ditujukan untuk aku. Padahal tidak, tetapi beliau berkata, bukan. Ini adalah kuburan si fulan. Kuburan si fulan. Jadi Nabi diberitahu oleh Allah tentang orang yang ada dalam kuburan itu diazab. Ini juga dalil ada azab kubur. Dalil adanya azab kubur, sebagaimana adanya nikmat kubur. Aku pernah mengutusnya, kata Nabi, untuk mengambil zakat dari keluarga si fulan. Mengambil zakat dari keluarga si fulan. Namun dia menggelapkan sehelai kain bergaris namirah. Digelapkannya dari hasil zakat itu sebahagian, kan begitu. Maka sekarang dia dikenakan pakaian dari api neraka yang semisal dengannya. Itu di kuburan. Jadi oleh sebab itulah kalau ada diberikan kepada kita amanah, ini terutama tentang duit, terutama tentang amanah-amanah lah, ya, maka seyogianya betul-betul amanah kita. Kenapa begitu? Karena ikhwah,
azab itu tidak saja datangnya di akhirat nanti, di kuburan pun sudah mendapat azab. Maka di antara azab kubur itu, kan banyak hadis tentang azab kubur, ada orang yang tak bersih istinja, kan begitu kan? Ada, dan salah satunya adalah namimah, iya, sering mengadu domba, dan yang lainnya adalah ketika diberikan amanah kepadanya dia tidak amanah, itu akan mendapatkan azab kubur. Oleh sebab itulah ikhwah rahmati Allah Taala, ini bukan perkara mudah bagi kita. Ini perkara yang sukar. Oleh sebab itu, apakah kita masih merasa aman, tidak beramal, melakukan kemaksiatan, lalu kita merasa kita akan dapat rahmat dari Allah? Apakah kita merasa aman itu? Demikian juga ikhwah dalam Musnad Ahmad ini dari Malik bin Anas, ya. Qala Rasulullah SAW, marartu laylata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqaridha minan nar. Faqultu man haula'i? Qalu khutaba min ummatika min ahli dunya kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusakum. Jadi ini juga tentang orang ketika Nabi Isra Mi'raj, maka diperlihatkan kepada Nabi satu kaum yang bibirnya itu dipotong-potong, digunting-guntingnya bibir dari api neraka. Mereka bertanya, siapa mereka ini? Maka dijawab, mereka adalah para penceramah, para orang-orang yang memberikan nasihat dari umatmu di dunia. Dahulu mereka menyuruh orang lain berbuat baik, namun melupakan diri mereka sendiri. Watansawna anfusahum, dan mereka melupakan diri sendiri. Ini juga ikhwah, memang memotivasi orang lain berbuat baik itu adalah pahala yang cukup besar. Bahkan kalau ada orang itu beramal, kita dapat pahala dari amal mereka. Tapi konsekuensinya juga besar. Kalau yang berhubungan dengan yang haram kita larang, lalu kita melakukan yang haram, ini kenanya itu. Atau kita merintahkan orang dan itu perkara wajib, tapi kita tidak melakukannya. Kalau perkara-perkara sunat kita kan tak diazab, perkara-perkara sunat, karena nggak wajib dilakukan. Tapi kalau berhubungan, jangan begitu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan menipu, tapi dia lakukan juga. Nah inilah kena azab yang seperti ini. Jadi masing-masing ada konsekuensinya. Kemudian dari Imam Ahmad juga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula ya muqallibal qulub wal absar thabbit qalbi ala dinika. Faqulna ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina? Qala na'am innal quluba baina isba'aini min asabi'illahi yuqallibuha kaifa yasha. Jadi Nabi SAW itu sering berdoa begini, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, wal absar, dan penglihatan, sabbit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku terhadap agamamu ya Allah. Faqulna, lalu kami tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami telah beriman, aman nabika wa bima ji'ta bihi, dan terhadap apa yang engkau bawa. Fahal takhafu alaina, apakah engkau masih takut kepada kami? Kami sudah beriman kepada Allah, beriman kepadamu, dan semua apa yang engkau bawa, wahyu yang engkau bawa, kami beriman. Apakah engkau masih takut kepada kami? Qala na'am. Jadi Nabi katakan betul. Innal quluba, karena hati itu di antara dua dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala yang dibolak-balikkannya sebagaimana dia kehendaki. Oleh sebab itu, walaupun kita sudah beramal banyak, jangan pernah, walaupun ilmunya sudah banyak, sudah beramal, kan begitu, tapi jangan pernah merasa aman. Kenapa? Bisa saja hati itu tergelincir, apalagi di akhir zaman. Oleh sebab itu, jangan dekati yang syubhat-syubhat hari ini, pemikiran-pemikiran syubhat. Kalau mengaji itu yang lurus-lurus saja. Kenapa? Banyak syubhat. Bahkan Nabi mengatakan, yusbihu fiha mu'minan wa yumshi kafir. Jadi akhir zaman itu ada orang pada waktu pagi dia masih beriman waktu pagi, tapi sore harinya sudah kafir, sudah murtad. Di antara waktu itu ada yang mengapa namanya itu ya, ada yang membalikkan
pemikirannya, akhirnya murtad. Dan ada juga wa yumshi fiha mu'minan, dan pada waktu sore dia beriman, tapi pada waktu subuh yusbih kafiran. Pada waktu subuh dah kafir. Iya. Oleh sebab itulah ikhwah, maka salah satunya doa para sahabat termasuk Ibnu Mas'ud, Allahumma rzuqni al-istiqamah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki istiqamah, karena mudahnya hati itu berbolak-balik. Oleh sebab itu, orang yang taat saja itu tak ada jaminan dia mendapatkan rahmat, mendapatkan keampunan Allah. Bisa akhirnya dia kafir, bisa murtad, bisa fasik. Apalagi orang yang tak beramal, orang yang hanya mengharapkan rahmat Allah, tapi dia tidak melakukan jalan-jalan untuk menuju rahmat Allah. Oleh sebab itu dia hanya menghayal saja. Ya. Ini hadis dari Imam Ahmad juga. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala li Jibril, ya, dia berkata bagi Jibril, mali lam ara Mikaila dhahikan qad, qala ma dhahika mundu khuliqatin nar. Jadi Rasul pernah bertanya kepada Jibril, mengapa aku tak pernah melihat Mikail itu tertawa? Rupanya malaikatmu juga tertawa. Kenapa aku tak pernah melihat Mikail tertawa? Apa dijawab Jibril? Mikail tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan Allah. Berarti Allah lebih dahulu menciptakan Mikail, baru neraka. Tapi setelah neraka diciptakan Allah, Mikail tak pernah ketawa. Menunjukkan dahsyatnya api neraka itu, dahsyatnya jahannamnya, betapa dahsyatnya Allah. Sejak itu malaikat saja yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah seperti Mikail, sejak itu dia tidak pernah ketawa melihat azab yang begitu pedih. Kemudian di dalam Sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar, fayusbaghu fi an-nari sabgha atau sibgha, thumma yuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita khairan qad, hal marra bika na'imun qad, fayaqulu la wallahi ya rab. Jadi Rasulullah bersabda, didatangkan kepada seseorang yang paling banyak merasakan nikmat di dunia ini dari kalangan penghuni neraka. Dulu di dunia dialah orang yang paling banyak mendapatkan nikmat, tapi sekarang dia penghuni neraka. Lalu dia dicelupkan ke dalam neraka, karena dia akan menjadi penghuni neraka. Dicelupkan dia ke dalam neraka, kemudian ditanya kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebaikan sama sekali, nikmat sama sekali? Apakah pernah melewatimu kenikmatan sedikit pun? Tidak, ya Rabb, wallahi. La wallahi ya Rabb, demi Allah, tidak wahai Tuhan. Artinya apa? Ada orang pernah merasakan kenikmatan yang luar biasa, semua nikmat terkumpul pada dirinya di dunia ini. Lalu hanya sebentar dia dicelupkan ke api neraka, lalu ditanya dia, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Tidak sama sekali. Artinya apa? Hilang memori kenikmatan itu disebabkan sedikit azab yang Allah berikan kepadanya. Sedikit azab yang Allah berikan kepadanya menunjukkan apa? Dahsyatnya neraka itu, sehingga seseorang tidak pernah berpikir lagi tentang adanya nikmat, karena betapa pedihnya azab itu, ikhwan. Yang seperti ini, apakah masih bisa kita berharap keampunan dari Allah tanpa beramal? Sementara lisan Rasulullah yang terbimbing wahyu itu menjelaskan betapa azab itu Allah sediakan. Siapa penghuninya? Orang kafir, orang musyrik, orang fasik, orang ahli maksiat. Itulah penghuninya. Lalu orang yang beramal itu, orang yang tak beramal itu, orang yang berangan-angan itu, dia dikelompokkan kemana? Tentunya ahli maksiat. Tentunya orang-orang yang melakukan kemungkaran. Kalau begitu di mana tempatnya? Apakah dia masih mengharapkan lagi dengan kondisi seperti itu dan tidak bertaubat kepada Allah, masih mengatakan Allah Maha Pengasih dan aku akan masuk surga? Sementara Allah sudah siapkan dua tempat bagi mereka. Ini orang yang beramal mentaati Allah, ini orang yang tidak. Masihkah punya
imajinasi kita lagi mendapatkan rahmat Allah di hari akhirat? Nah, demikian juga sebaliknya tentang orang-orang yang di dunia ini dia yang paling susah. Semua rasa sakit ada sama dia, penyakit ada sama dia, kemiskinan ada sama dia, penderitaan ada sama dia, dan seterusnya. Lalu dia dicelupkan ke surga. Sebentar cuma surga. Dia mengatakan, apakah engkau pernah merasakan rasa sakit di dunia? Tidak ya Allah. Kenapa? Dengan nikmatnya itu semua memori tentang keburukan, rasa sakit hilang bagi dia. Betapa nikmatnya surga ini. Artinya tidak sebanding ujian Allah yang diberikan di dunia ini dengan balasan nikmat yang Allah berikan pada di akhirat. Seyogyanya dia baru bisa mendapatkan itu lebih parah lagi azab. Kenapa? Kalau siapkan baginya surga. Dia beramal merasa capek, dia asalkan azan ke masjid, asalkan dapat duit bersedekah, asalkan pokoknya kebaikan dia. Dia merasa apa yang dilakukan tak sebanding dengan surga yang Allah siapkan untuk dia. Betapa nikmatnya itu. Jadi ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada waktu? Belum ya? Kemudian ini hadisnya panjang sekali. Tak sempat kita membaca ini tentang Barra bin Azib. Ini mungkin pertemuan yang akan datang kita bahas ya tentang ketika seseorang itu ya, kharajna ma'a Rasulillah, kami pernah bersama Rasulullah, keluar bersama Rasulullah fi janazati rajulin minal ansar, yaitu untuk mengiringi jenazah dari Ansar. Dan Nabi itu sering mengiringi jenazah Ansar karena ketika dia mensolatkan, ikut mensolatkan dan dia ikut mengkebumikan, dia mendapat pahala berapa? Dua qirat. Satu qirat itu berapa? Satu gunung Uhud emas. Itulah pahalanya. Jadi ikhwah, fantahaina ilal qabri, lalu kami pun berhentilah di kuburan itu. Walamma yulhadu, ketika orang itu dimasukkan ke lahat, fajalasa Rasulullah SAW wa jalasna hawlahu. Ini makanya sebahagian ulama kita mengatakan ketika memberikan nasihat di kuburan itu duduk. Karena Nabi mempraktekannya duduk. Jadi fajalasa Rasulullah SAW, Nabi duduk, wa jalasna hawlahu, dan kami pun duduk di sekitar Nabi. Ka'anna ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala kami ada burung. Semakin semakin sakinahnya mereka, semakin tenangnya mereka mendengarkan apa yang akan disampaikan Rasulullah. Wa fi yadihi 'udun yankutu fihi al-ardh, dan di tangan Nabi ada kayu, ada tongkat kecil, ranting begitu, dan dia menusuk-nusukkan ke bumi. Farafa'a ra'sahu, lalu dia mengangkat kepalanya ke langit. Faqala, dan Nabi pun mengatakan, ista'idzu billahi min adzabil qabri marrataini aw salasa. Sampai 2 atau 3 kali Nabi sebutkan, berlindunglah kamu kepada Allah dari azab kubur. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang, dan ini hadis sangat kita butuhkan untuk kita pahami dan tadabburi ya. Karena proses ruh itu dicabut, dan bagaimana di alam kubur itu, dan bagaimana ruh itu naik ke atas, bagaimana ruh orang yang taat, bagaimana ruh ahli maksiat. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi intinya dari kajian kita hari ini adalah janganlah kita berangan-angan mendapatkan keampunan Allah, mendapat rahmat Allah, sementara jalan untuk menuju rahmat Allah itu tidak kita lalui. Ini hanya sebuah imajinasi kosong. Karena Allah sudah menyiapkan ada 2 tempat di akhirat, dan kedua tempat itu akan diisi oleh anak Adam dan jin. Ada surga, ada neraka. Jadi subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.